Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya, seperti biasanya kita mengkaji diri ya. Kita belajar mengenal sejatinya diri ya. Diri itu ada diri zahir dan diri batin ya. Nah, diri batin ini yang jarang kita hiraukan, jarang kita perhatikan ya, jarang kita ikro, jarang kita tilik, jarang kita lihat ya. Selalu kita memandang kepada diri zahir kita, Rahman ya, kepada wujud nyata, wujud bayang, wujud zahir, wujud Adam, wujud Muhammad ya, yang selalu kita ikro, yang selalu kita pandang pada diri zahir kita, rahmaniyahnya Allah. Akan tetapi kita jarang sekali untuk memandang kepada rahimiyahnya Allah, batin ya, yang hidup menghidupkan ya, yang menggerakkan, yang mengkalamkan, mendengarkan dan lain sebagainya. Itu semua adalah atas kehendak batin. Yang batin ini yang selalu mengatur ya di dalam keseharian kita. Akan tetapi tidak terpandang yang batin ini. Selalu kita memandang kepada diri zahir. Saking karena silonya cahaya, nur cahaya ya, yang menyilaukan sehingga sampai konslet kabel min plus tidak memancarkan cahaya pada balon ya. Nah, inilah mari kita sama-sama mengikro, membaca ya diri batin kita. Selalu dan selalu kita memandang kepada batin kita ya, tidak pernah lupa dan luput kepada batin kita. Akan tetapi zahir dan batin tidak terpisahkan ya. Karena hidup ini selalu berkaitan, berantai, saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yaitu melalui tunggal diri, dirinya Allah. Diri yang satu sebenarnya ya. Allah saja yang berkuasa, berkehendak, mengetahui, yang hidup, mendengar ya. Melihat dan berkalam kepada diri zahir, tiada lain hanyalah Allah sebenarnya. Tapi kita sebagai manusia, insan yang sempurna, tidak mampu membaca, menilik, melihat, mengintip pada diri kita sendiri. Zahir dan batin, Rahman dan Rahim tunggal satu diri, dirinya Allah, bukan dirinya manusia. Karena manusia tidak punya diri, tidak memiliki diri. Karena badan ini sifatnya bayangan, sifatnya mati. Maka panakkan diri zahir ini, lenyapkan kepada batin. Karena diri zahir ini adalah penduduk pendatang ya, penduduk baru ya. Kalau diri batin itu penduduk tetap seutuhnya ya, sampai akhir hayat. Itulah nur, itulah cahaya, itulah roh, itulah jiwa sebenarnya. Maka yang zahir ini, badan ini adalah bayangan, wujud semu, wujud makaid, wujud sementara ya. Rupa diri zahir ya, bayangan-bayangan kehidupan, bayangan hidup sebenarnya ya. Bayangan hidup badan ini. Hidup yang maha hidup, Allah maksudnya ya, yang merupakan pemilik 6 indera kehidupan atau hayat ya. Itulah pemiliknya 6 indera, ketujuh pemilik yaitu hayat itu yang memiliki ya. Badan ini bayangan,
Ada pemilik bayang, bukan yang bercerai ya. Bukan yang bercerai, akan tetapi yang ahad, yang satu, yang esa, yang kuasa, yang tunggal ya. Allah tunggalnya. Karena Allah itu kumpulan sekalian yang bernama-nama ya. Itulah Allah. Kalau satu persatu, bukan Allah maknanya ya. Bukan Allah maksudnya. Bukan Allah artinya kalau disebut satu persatu ya. Tapi tunggalkan, ahadkan, esakan, laisakan menjadi satu, baru berlapaskan Allah ya. Karena Allah itu ahadnya ya. Satu kesatuannya, nama sekalian yang bernama-nama pada diri kita, pada alam semesta ya, menjadi satu nama. Allah namanya. Maka datanglah kata bismillah dengan nama Allah ya. Bukan Allah, bukan nama, bukan roh, bukan hati, bukan jasad, bukan zat, bukan sifat, bukan asma, bukan af'al. Bukan satu persatu maksudnya. Jangan disebut satu persatu. Jika disebut satu persatu itu nama perpisahannya, itu nama perceraiannya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perceraian ya. Kalau disebut satu persatu atau perceraiannya, itulah hamba, itulah Muhammad, itulah Zahir, itulah nyata, itulah Adam sebenarnya. Itulah rasa sebenarnya, itulah rahasia. Sirullah, rahasia Allah ya. Manusia itu adalah rahasia sebenarnya. Sehingga dikatakan al-insanu sirri, manusia itu adalah rahasia. Wasiri sifati, rahasia itu adalah sifat. Wasifati lagoiri, sifat itu tiada lain melainkan aku sendiri, melainkan Allah sendiri ya. Allah juga sebenarnya ya, luar dalam ya, Rahman Rahim, tiada lain Allah segalanya. Jika tauhid, tapi jika tunggal, jika ahad ya, jika dilaisakan maksudnya ya, kamislihi syai'un, hanya Allah saja. Begitu. Bukan zat, bukan nur, bukan Allah, akan tetapi yang satu tunggal diriku, ku yang tiada diakui, Allah aku diri. Kembali kepada yang hayat tadi ya. Allah aku diri, Allah sebut diri, Allah ingat diri, Allah sembah diri, Allah gerak diri. Segala-galanya tetap kembali kepada Allah, innalillah ya. Seperti itu. Dan bukan kata aku, kodim ahad, tunggal dengan sendirinya, yang esa dengan sendirinya. Kul katakan, dialah yang esa menguasai alam pada dua alam. Pada diri manusia ini ada dua alam ya. Alam zahir dan alam batin. Batini hanya Allah dan zahiri hanya Allah ya. Alam sagir di dalam diri manusia. Alam kabir di luar diri. Atau dalam arti kata di badan termasuk pada alam semesta itu ya. Bumi langit ini yang terlihat terbentang luas ini maksudnya. Huwa dia pada alam semesta ahad sebenarnya ya. Satu sebenarnya, tunggal sebenarnya, esa sebenarnya ya. Kuasa dengan sendirinya sebenarnya Allah. Satu tunggal diri, dirinya Allah, bukan dirinya manusia. Jika manusia sudah mati, sudah panak diri, sudah mutu ya, sudah tiada dirinya manusia lagi ya. Tidak terpandang zahirnya lagi, yang terpandang hanyalah batin maksudnya ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tiada dilahirkan. Bukan ibu, bapak, anak, yatim piatu, berdiri tegak dengan sendirinya Allah ya. Jangan katakan bahwa Allah itu ibu, jangan katakan bahwa Allah itu bapak, jangan katakan bahwa Allah itu anak, dan jangan katakan bahwa Allah itu melahirkan, dan jangan katakan bahwa Allah itu dilahirkan. Begitu. Barang siapa yang seperti itu caranya, itu berlebihan namanya. Melampaui batas namanya, keterlaluan namanya ya. Kita mau mendekat kepada Allah berbagai macam cara ya. Sehingga kita per ibu, diper bapak, diper anak ya.
diperdewa, diperdewi, itu cara kita saking inginnya kita dekat kepada Allah. Tapi jangan seperti itu namanya berlebihan, keterlaluan, melampaui batas. Barang siapa yang beranggapan bahwa Allah itu lebih dari satu, ya, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diduakan, jangan ditigakan, ahadkan, tunggalkan menjadi satu. Maka disebut laisa kamislihi syai'un, ya. Satu-satunya hanya Allah saja yang hidup, yang berkuasa, berkehendak, yang melihat, mendengar, yang ada maupun yang tidak ada. Segalanya itu adalah tunggal ahad satu. Maka pandanglah yang banyak itu di dalam diri yang satu. Dan jangan lupa memandang diri yang satu itu di dalam diri yang banyak. Sudul kasrah fil wahdah itu, ya. Sudul wahdah fil kasrah itu, ya. Wujud dengan sendirinya Allah sebenarnya, ya. Hidup menguasai alam dalam diri dan di luar diri. Karena pada diri manusia ini ada dua alam sebenarnya. Allah nama satu kesatuan yang bernama-nama, banyak nama. Nama ahadnya Allah namanya. Nama tunggalnya begitu. Tuhan nama satu kesatuan yang hidup. Banyak hidup. Hidup ini banyak, ya, semua hidup, ya. Tumbuhan hidup, semua hidup, binatang hidup, ikan hidup, manusia hidup. Tapi tunggalkan menjadi satu hidup. Tuhan nama tunggalnya, nama satu kesatuannya. Robbi nama satu kesatuan sekalian roh kehidupan pada seru sekalian alam atau nur itu, ya. Rob, maka Robbi bi Robbi nur segalanya, begitu, ya. Nur nama kumpulan cahaya hidup dan kehidupan, ya. Nur namanya cahaya itu, ya. Zat nama rasa sebenarnya, ya. Banyak rasa, ya, karena rasa ini banyak, semua mampu dan bisa merasa. Dan pada semua makhluk ada rasa, ya. Tapi tunggalkan menjadi satu rasa. Rasulullah, rasa Allah, rahasia Allah. Jadi satu tunggal rasa disebut rahasia sebenarnya. Rahasia itu Rasul yang dirasakan sebenarnya, ya. Maka Rasulullah, rasa Allah, Allah yang merasa-rasa, begitu. Sifat roh hidup, nyawa hidup, asma batin mengatur hidup, af'al badan, alam semesta, dua alam bayangan hidup sebenarnya. Maka kita ini bayangan yang hidup. Begitu, badan ini maksudnya ibarat rembulan, cuma membayang-bayangi matahari itu, begitu, ya. Manusia, sebenarnya manusia itu manunggalnya rasa. Tempatnya menjadi satu segala rahasia sebenarnya, segala rasa sebenarnya. Insan nama yang merasa sebenarnya. Insan namanya yang merasa. Aku, nah, kata aku atau kalimat aku itu, ya, ditujukan kepada alam sagir, alam di dalam diri kita sebenarnya, ya. Langit yang ketujuh yang disebut dengan langit yang ketujuh itu bukan langit yang kejauhan di atas sana, bukan itu maksudnya, ya. Jiwa hidupmu, ya. Roh kehidupan, nur cahaya hidup, malaikat mengatur hidup maksudnya, ya. Itu yang disebut dengan langit yang ketujuh, ya. Sehingga dikatakan malaikat itu pada langit yang ketujuh, tempat nur cahaya itu. Sebenarnya malaikat itu bukan bersayap, ya. Malaikat itu adalah cahaya yang mengatur pada utak kecilnya manusia sehingga terjadinya akal, pikiran, dan akal untuk berkata-kata, akal untuk melakukan segala hal perbuatan. Sebenarnya itulah perlakuan malaikat, perlakuan cahaya pada diri insan, pada manusia yang sempurna mengenal jati dirinya, ya, yang paham diri maksudnya, ya, yang merupakan jiwa-jiwa hidup sebenarnya, ya. Kamu ditujukan pada alam kabir. Nah, kamu itu kata kamu, ya, kita tujukan kepada zahirnya kita, kepada badannya kita. Maka apabila kita berbicara dengan seseorang atau siapapun juga, ya, apabila kita mengatakan kamu, berarti kita tujukan kepada, ingat kepada diri zahir atau badan. Apabila mengatakan aku, ya, ingat kepada diri batin kita, ya. Nah itu, karena diri batinnya seseorang siapapun saja yang banyak itu adalah satu sebenarnya.
batiniahnya Allah ya, zahiriahnya Allah. Zahir dan batin itu adalah satu tunggal diri sebenarnya. Maka kamu ditujukan pada alam kabir, pada alam semesta ini, alam yang nyata ini. Tujuan kita kepada Muhammad itu maksudnya ya, kepada nur itu, kepada cahaya yang menjadi rohnya alam ini, menjadi rohnya badan ini, menjadi hidup jiwa hidupnya zahir ini maksudnya ya. Alam luas badan, gunung bukit, laut, tanah, air, api, hawa, sebenarnya semua pada diri kita. Maka alam itu adalah diri manusia. Karena manusia itu datang dari alam sebenarnya. Engkau dan aku satu tunggal diri, lahir dan batin, Rahmanir Rahim. Satu sebenarnya ya, Rahmanir Rahim, bersatu dalam bismillah dengan nama Allah. Sebenarnya begitu ya. Jangan diperbanyak ya. Kalau kita perbanyak, beranggapan bahwa yang banyak ini adalah banyak dalam artinya, itu berarti jangan sampai kita dikatakan syirik oleh Allah, menduakan Allah. Begitu. Maka yang banyak itu adalah satu sebenarnya. Satu itu adalah banyak, tunggal sebenarnya ya. Datu. Datu biasanya yang kita sebut datu itu pimpinan ya. Nah, kira-kira siapa yang memimpin pada diri kita ini? Jelas batin yang memimpin ya. Yang disebut datu jelas laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan pasti permaisuri atau dewi, kan begitu tuh, dewi ratu begitu toh. Nah, seperti itulah kalau yang perempuan. Tapi ini sebutan datu. Yang disebut datu itu adalah nur sebenarnya. Nur Muhammad yang menjadi rohnya sekalian alam semesta ini. Itu yang disebut dengan datu atau dato ya, atau datu atau dato atau raja atau roh ya, roh hidup yang dirajakan, yang didatukan sebenarnya. Nur Muhammad maksudnya ya, yang hidup, jiwa hidup, yang menjadi jiwa-jiwa hidup kita ini di dalam diri maksudnya ya. Dewi Ratu ya, udara sebenarnya yang dimaksud dengan Dewi Ratu ya. Yang disebut dengan Dewi Ratu itu udara, angin sebenarnya ya, napas hidup kita ini yang disebut dengan Dewi Ratu karena angin ini hidup ya, menghidupkan sekalian manusia, sekalian alam semesta ya, sehingga dikatakan orang lumpuh mengelilingi dunia. Itulah angin berputar kemana-mana, menghidupkan sekalian yang di dalam laut, dalam bumi, dimanapun juga berada. Maka diratukan, didewikan, itu hidup maksudnya, yang didewikan begitu ya. Supaya kita jangan salah anggapan maksudnya ya. Maka Dewi Ratu itu udara sebenarnya, napas hidup kita sebenarnya ya, mengayomi alam semesta karena dia menghidupkan seru sekalian alam, menghidupkan semesta alam maksudnya. Robbi bi Robbi, nur segalanya, roh sekaliannya sebenarnya begitu. Rohul Kudus, malaikat yang mengatur cahaya hidupnya manusia. Malaikat sebenarnya mengatur cahayanya pada diri manusia, termasuk alam sekaliannya. Maka malaikat itu mengatur alam. Alam itu adalah diri, zahir dan batinnya kita itu adalah alam begitu ya. Maka alam itu pada diri insan sempurna semuanya begitu. Maka itulah sempurnanya manusia, itulah mulianya manusia. Samudra lautan luas yang dalam, banyak mutiara indah ya. Banyak mutiara indah, yaitu batin sebenarnya. Lautan yang luas atau samudra yang dalam itu adalah batiniah Allah sebenarnya ya. Batin kita kalau secara zahir ya begitu. Samudra makrifat, luas dan dalamnya pengenalan batin sebenarnya, itu yang disebut dengan samudra makrifat, samudra pengenalan. Semua berkumpul pada batin sebenarnya, tetap kembali kepada batin yang menjadi kiblat kita, yang menjadi Ka'bah kita, menjadi kalbu kita, sehingga dikatakan kalbu mukminin baitur rahim begitu. Perahu mengisap laut, laut mengisap perahu.
perjalanan badan sebenarnya ya, atau jalan hidup sebenarnya. Perjalanan ya, hidup yang menggerakkan badan, hidup itu yang mengatur badan ini sebenarnya. Pemerintah, raja dan kerajaan, anggota lahir dan batin saling berkaitan dan seterusnya. Begitu caranya keilmuan ya, seperti itu. Sekaliannya itu sindiran sebenarnya ya. Semua itu adalah sindiran. Makna sindiran berdampingan sebenarnya ya. Bersanding sebenarnya, berdekatan sebenarnya ya. Sama seperti mata dengan pelihat. Kan berdampingan, berdekatan dia ya. Satu sebenarnya, tunggal dia sebenarnya. Gerak dengan badan. Satu sebenarnya ya. Kalau nggak ada badan, apa mau digerakkan? Kalau nggak ada gerak, bagaimana mau ada badan? Bergerak badan, begitu ya. Pemegang dengan tangan, langkah dengan kaki. Nah, seperti itu. Biasanya disebut di dalam kemakrifatan antara gula dan manisnya, begitu. Antara laut dan asinnya, begitu. Antara laut dan ombaknya, tidak terpisahkan, begitu biasanya ya. Bersendagurau sendiri. Nah, sebenarnya kenapa dikatakan bersendagurau sendiri? Padahal yang berkata-kata, yang bermain, yang batin yang bermain, tapi badan ini ikut serta. Begitu maksudnya. Akhirnya kita bermain-main, saling rayu-merayu, bersendagurau. Nah itu disebut berantai sebenarnya. Berpisahkah? Kaitan rantai yang satu dengan yang lainnya. Rantai itu kan berkaitan, sambung menyambung. Apakah berpisah antara kaitan rantai yang satu dengan yang lainnya? Nah ini ya. Satu tunggal rantai. Sebenarnya satu rantai sebenarnya. Bersambung. Berkesinambungan. Itulah hidup sebenarnya ya. Itulah hidup. Yang bernama Tuhan. Nah ini hidup itu yang bernama Tuhan, tapi jangan satu hidup. Kalau satu hidup bukan Tuhan namanya, hidupnya si A, si B, si C, pepohon ini dan binatang ini dan ikan ini itu dan lain sebagainya. Itu kalau satu persatu. Tapi sekarang di dalam kemakrifatan ini tunggalkan menjadi satu hidup. Begitu. Sekalian yang hidup ditunggalkan, diahadkan, diesakan menjadi satu hidup kul, katakan. Huwallah, dialah Allah. Hu ahad, dialah pada alam semesta. Begitu ya. Yang bernama-nama ya. Bernama-nama, banyak nama disebut Allah sebenarnya ya. Banyak nama. Sekalian ini bernama-nama, punya nama ya. Apa yang ada pada alam ini, sekalian manusia punya nama, bahkan segala macam yang ada pada dirinya masing-masing bernama dan punya nama ya. Seperti contoh ya di dalam diri. Roh, nyawa, hati, jasad, pikiran, akal, daya, nafsu, sperma, opa, darah, daging, mani, manikam, madi, dan mazi. Nah dan seterusnya. Itu semua ada nama. Nah sekaliannya nama ini ya. Masih banyak yang lainnya ya. Coba perhatikan di Saraba 4 itu ya. Saraba 4 konten-konten yang lalu ya. Nah itu semua bernama-nama pada diri kita. Di luar diri pun bernama-nama. Ada jari, telunjuk, ibu jari dan lain sebagainya. Bahkan kaki seperti itu. Ada telapak kaki, ada jempol, ada macam-macam sudah. Itu zahir ya. Semua bernama-nama. Sekarang tunggalkan menjadi satu nama pada alam semesta, pada diri kita. Menjadi satu nama. Allah ahadnya. Begitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah itu. Dalam kitab lain ya, termasuk kitab Taurat, termasuk kitab Injil, termasuk kepada Zabur, termasuk kepada suhuf-suhuf terdahulu ya yang diterima oleh Nabi Adam, Sis, Ibrahim ya, 10 suhuf kepada Ibrahim, 60 kepada Sis dan 30 lampiran kepada Adam. Keseluruhan kitab itu maksudnya
diperdewa. Dalam kitab lain kadang-kadang disebut dewa ya, dan dewi. Diratukan maksudnya, diperibu, diperbapak. Ini dalam kitab lain maksudnya, bukan di Al-Quran ya. Itu sekaliannya mengagungkan, cara untuk mengagungkan sebenarnya. Cara untuk memuliakan sebenarnya. Kemuliaannya yang maha hidup. Karena hidup itu yang dia muliakan, hidup itu yang dia agungkan. Sehingga diperibu, diperbapak ya. Nah itu. Yang diperibu itu adalah hidupnya, atau nur, atau cahaya, atau angin, atau udara itu. Nah itu yang dia peribu ya. Diperbapak nur juga, cahaya hidupnya. Yang menjadi hidupnya sekalian alam ini, itu yang diperbapak. Yang diperdewa, ya seperti itu juga. Yang diperdewi seperti itu juga. Cuma cara penyampaian yang berbeda. Tinggal sekarang, tinggal kita. Kemana arah tujuan maksud perkataan kita. Ini yang menentukan sekarang. Nah, kalau kita bilang Bapak tujukan kepada Nur Muhammad. Kalau kita bilang Ibu tujukan kepada angin napas hidup kita. Ya. Nah seperti itu yang benar. Ya. Tapi kalau kita tujukan kepada yang lain. Kepada Allah dalam artinya. Itu jangan sampai kita keliru. Jangan sampai kita salah jalan. Karena lam yalid wa lam yulad ya. Nah itu. Allah itu tidak melahirkan, tidak ibu, tidak bapak. Tidak dilahirkan. Begitu. Tidak dua dan tidak tiga. Nah seperti itu. Maka sekaliannya itu ditunggalkan. Disatukan. Diahadkan. Diesakan. Dilaisakan. Menjadi satu tunggal diri. Dirinya Allah, bukan diri kita. Allah nama sekalian yang bernama-nama. Tuhan nama sekalian yang hidup. Napas hidup ini yang menjadi napas hidupnya sekalian makhluk pada alam semesta ini. Tuhan nama esanya, nama ahadnya. Begitu. Di dalam Islam disebut Allah Maha Besar. Itulah saking karena besarnya Allah. Ya, saking besarnya Allah. Sehingga dengan sendirinya Allah menghidupkan pohon padi yang sekian banyaknya. Dengan sendirinya Allah menghidupkan manusia yang sekian banyaknya. Dengan sendirinya Allah hayat pada alam semesta ya. Itu. Dengan sendirinya Allah bernama-nama ya. Itu. Yang hidup Allah, yang hayat itu Allah, yang bernama-nama Allah. Dengan sendirinya disebut laisa kamislihi syai'un. Nah itu sabdo Pandito Ratu Agung. Nah ini ucapan para wali ya. Sabdo Pandito Ratu Agung. Sabdo itu sebenarnya ucapan. Pandito itu wali sebenarnya. Yang mewakili. Ratu itu napas hidupmu sebenarnya. Agung karena dia yang menghidupkan pada seru sekalian alam sebenarnya ya. Ucapan yang maha hidup. Pandito mewakili hidup. Yang menjadi wakil-wakil kehidupan. Sebenarnya ratu yang menjadi ibu ya. Atau induknya. Tonggak tunggul hidup. Maksudnya ya. Puinnya hidup. Maksudnya ya. Kehidupan. Angin yang hidup sebenarnya. Napas ini buktinya ya. Nyatanya. Begitu. Coba kalau nggak ada angin untuk kita bernapas bagaimana? Kalau nggak ada napas kita bagaimana kira-kira? Mau bernapas tapi angin tidak ada bagaimana? Itulah hawa. Nah itulah udara. Menjadi angin napas kehidupan sebenarnya. Agung ya. Besar sebenarnya pengaruhnya pada sekalian kehidupan alam jagat. Sangat besar pengaruhnya angin ini ya. Karena dia yang hidup. Nah itu. Menghidupi sekalian makhluk ya. Semua keilmuan melalui kitab-kitabnya tidak pernah salah sebenarnya. Semua kitab itu tidak ada salahnya. Tinggal cara kita mengijmali suatu kalimah. Memaknakan suatu kalimah seperti apa dan kemana. Tinggal arahnya kemana. Tujuan maksud perkataan kita. Itu.
cara keilmuan ya. Karena semua kitab itu sindiran ya, metamor, harpul pengecualian. Hanyalah begitu. Hanyalah Allah. Nah, kembalinya kepada Allah atau beserta Allah atau karena Allah ya. Begitu ya. Yang memegang kitab pun para rasul-rasulnya Allah sebenarnya. Rasa-rasanya Allah. Nah, mana yang disebut rasul-rasulnya Allah? Rahasia diri kita sebenarnya ya. Tapi para nabi itu memang nyata adanya. Begitu. Tapi manusia juga nabi itu. Kita juga manusia. Mereka juga atau beliau juga adalah manusia. Kita sama-sama manusia. Maka sering dikatakan oleh para nabi, aku juga manusia biasa sama seperti kalian. Apa bedanya sekarang antara kita dengan para nabi? Nah, yang sekarang yang disebut rasul itu adalah rasa diri, rahasia diri sebenarnya. Itu yang disebut rasul itu sebenarnya. Itu yang merupakan rahasia diri kita ya. Menjadi kenyataan hidupnya kita adalah rasa. Contoh ya, seandainya kita nggak punya rasa, bagaimana kita mau hidup? Nggak enak makan saja bagaimana? Nggak enak minum saja bagaimana? Apakah kita bisa hidup? Ini contoh nyata, dalil nyata ya. Fakta dan kenyataan ya. Apa kira-kira yang salah sekarang ya? Apa ya kira-kira yang salah dalam Alkitab ya? Tidak ada kitab itu salah. Mau Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, suhuf-suhuf terdahulu yang 7 nabi menerima Alkitab itu, tidak ada salahnya nabi itu, tidak ada salahnya rasul-rasulnya Allah, dan tidak ada salahnya kitab-kitab itu semua. Yang salah itu adalah cara mengijmali suatu kalimat. Itu yang salah. Cara memaknakan suatu kalimat, cara mentasdidkan suatu kalimat, mentahkikkan suatu kalimat, ini yang salah. Itu yang kurang pas, kurang benar. Karena selalu kitab itu kita artikan ke zahir. Ini masalahnya. Selalu kita maknakan ke zahir, ke nyata ya. Ini permasalahannya. Sekarang kitab itu, keseluruhan Alkitab itu kita artikan ke dalam diri kita, ke batiniah kita ya. Nah, ini kalau berbicara secara zahir ya kita ya. Tapi kita itu adalah kitab sebenarnya. Kita lebih dari satu, berarti banyak. Maka itulah kitab, itulah kita. Sebenarnya kita itu adalah kitab. Kitab yang berkalam dan kitab yang berjalan. Kitab yang tidak beraksara, kitab yang tidak bertuliskan. Kalau yang bertuliskan itu aksara namanya. Maka ditulislah Al-Quran itu oleh Umar Utsman, Umar bin Affan, dan Zaid bin Zabit. Kenapa? Bukan Nabi Muhammad yang menulisnya. Karena Muhammad itu, kalau dia yang menulis Al-Quran, Alkitab, nanti anggapan kita berbeda lagi dalam pengijmalian suatu kalimat. Nah itu, karena Muhammad itu nama nur, hidupnya alam ini. Itu, nama alam sekaliannya ini Muhammad, namanya yang nyata ini, begitu. Itu, sehingga aku tidak mampu dan tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, aku tidak bisa membaca. Maka tidak ada dayanya zahir ini, badan ini, Muhammad nyata ini, tidak ada kemampuan dan tidak ada kebisaannya. Melainkan semua itu adalah illallah, hanyalah Allah. Begitu. Belum bisa menyelami sebenarnya dan memastikan apa isi kandungan di dalam samudra yang luas itu batinmu, maksudnya ya. Ini yang belum bisa kita selami ya. Belum bisa kita selami Alkitab itu apa maksud dan tujuannya sebenarnya, begitu. Jangan berpegang pada zahir saja, makanya ya. Itulah ilmu nyata namanya. Sembahnya pun sembah nyata. Itulah sembahyang secara zahir, secara syariat. Nah itu sembahnya, perbuatannya pun perbuatan nyata. Ucapan pun ucapan lidah. Begitu, bacaan, hukum bacaan. Begitu. Nah itu disebut syariat ya, yang artinya badan. Maka apapun pergerakan badan ini, itu adalah perjalanan syariat.
dibaca, ya, dilihat, dikerjakan. Itu pekerjaan nyata namanya, ya. Maka keluarlah hukum, 3 hukum, fi'li, qauli, dan kalbu. Hukum fi'li, hukum perbuatan, hukum qauli, hukum perkataan, hukum kalbu, gunakan batin, jangan lupa. Begitu, ya. Karena batin ini yang sangat luas dan dalam, yang disebut samudra itu, ya. Batin ini sebenarnya yang disebut samudra, yang dalam, yang luas itu. Kalau istilah Lombok, segara anak. Nah, itu anak segara, begitu. Yang adanya di gunung, ya, di Gunung Rinjani. Pecahan-pecahan segalanya yang ada pada gunung itu, begitu maksudnya. Bagian-bagian yang ada pada diri badan kita ini, maksudnya, ya. Itulah kalbu sebenarnya. Perbuatan atau pergerakan atau pekerjaan badan, itulah syariat sebenarnya. Tarekat itu hati sebenarnya, yang artinya perjalanan, cara kita untuk menuju kepada Sang Kholik, kepada Allah. Begitu. Maka kita harus mau berjalan dan mau menjalankan, berzikir sekuat-kuatnya. Nah, ini. Perhatikan cara zikir, ya. Perhatikan cara zikir. Secara zikir naksabandiyah, ya. Kalimah Allah sebenarnya selalu disebutkan, ya. Selalu diingat, ya. Selalu disebutkan. Setiap sholat, habis sholat, maksudnya 5.000 kali dalam setiap habis sholat, atau sekurang-kurangnya 1.000 kali dalam setiap habis sholat, berjumlah 5.000 dalam setiap 5 waktu atau dalam setiap harinya, sehari semalam maksudnya, ya. Nah, itu itu zikir naksabandiyah, ya. Cara tarekat maksudnya, ya. Tapi ingat, ya. Cara berzikir itu sebenarnya bukan hanya ucapan lidah, bukan hanya perkataan lidah, bukan hanya hukum kauli, bukan hanya disebut maksudnya, ya. Kalau disebut, kalau dibaca, bacaan namanya, kalau dikerjakan, pekerjaan namanya, begitu, ya. Sehingga kalau mau menyertakan Allah di dalam zikirmu, ya, di dalam kita berzikir maksudnya, ya, pergerakanlah tubuh ini dengan mengingat Allah, mengingat nama Allah. Maka setiap kita mau minum, ingat Allah. Gerakkan langsung. Melihat, ingat Allah. Mendengar, ingat Allah, sebut Allah. Bergerak, segala macam apapun kehendak, gerak, gerik, dan kehendak kita ini selalu menyebut dan mengingat Allah. Begitu. Bahkan bernapas, setiap hembusan napas menyebut dan mengingat selalu akan Tuhanmu. Nah, seperti itu. Itu namanya menyertakan Allah. Beserta bareng jadinya. Begitu. Kalau ucapan saja bukan beserta namanya. Kalau disebut saja ucapan lidah namanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Adab-adab di dalam sembah kita. Adab di dalam kita berzikir. Istiqomah selalu mengingat kepada Allah. Apa arti zikir? Ingat artinya. Maka selalu ingat Allah, ingat Tuhanmu setiap waktu. Tidak mengenal waktu zuhur, asar, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Saya katakan setiap waktu itu tidak ada habisnya. Tidak ada putusnya untuk selalu mengingat Allah. Contoh Rasulullah selalu istiqomah kepada Allah. Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, kenapa cepat sekali putih rambutnya ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Karena saya selalu mengingat Allah siang dan malam. Istiqomah kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, tidak terlihat di dalam tidurku kecuali Allah. Tidak terlihat di dalam bangunku kecuali Allah. Siang dan malam selalu Allah. Allah, Allah, dan Allah. Nah, zikir yang terbaik itu adalah Allah. Maka saya katakan, sering saya katakan di mana-mana konten, ya. Dari 99 ilmu Allah yang terbaiknya. Dari 99 kitab Allah yang terbaiknya. Dari 99 asma yang bernama-nama Allah yang terbaiknya. Nah, seperti itu. Itu makanya sebut selalu, ingat selalu, tapi ingat setiap gerak, gerik, dan kehendak, setiap napas, hembusan napas,
ya, tarikan napas, setiap kedipan mata, ya, setiap berkalam, ingat selalu akan Tuhanmu. Barang siapa yang selalu menyebut, mengingat Allah di dalam batinnya, di dalam hatinya, maka Allah akan selalu mengingatnya di dalam zatnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, adab-adab kita di dalam ibadah. Begitu. Tarekat itu hati, hakikat itu nyawa. Hakikat itu nyawa, dan ma'rifat itu adalah roh atau nur sebenarnya. Itu apa yang salah kira-kira di dalam syariat? Syariat badan, tarekat hati, hakikat nyawa, ma'rifat roh. Ini perkataan Rasulullah yang menjelaskan kepada Sayyidina Ali ya. Apa kira-kira yang salah? Syariat menyalahkan orang ma'rifat. Berarti orang syariat tidak punya roh, tidak pakai roh dia hidup. Syariat tak salahkan orang hakikat. Berarti orang syariat tidak pakai nyawa dia hidup. Masya Allah, kok dipisah-pisahkan, kok dibeda-bedakan, kok dibuang-buang. Munafik kita pada hidup kita sendiri. Kita sudah hidup menggunakan napas, menggunakan angin, menggunakan nyawa. Kok kita mau hilangkan nyawa? Kita sudah hidup menggunakan nur, menggunakan cahaya, menggunakan roh, menjadi jiwa hidup kita. Kok kita mau lupakan roh? Masya Allah, subhanallah. Di dalam syariat ini heran saya. Bingung saya melihatnya. Sedih saya. Masya Allah, subhanallah. Sekian banyaknya manusia hidup di alam muka bumi ini. Jauh sekali hidup kita kepada Allah, subhanallah. Sedih saya melihat, ya, memandang kepada saudara-saudara kita yang tidak mau memahami tarekat, hakikat, dan makrifat. Hanya badan saja yang kita hiraukan. Hanya badan saja yang kita perhatikan. Masya Allah, subhanallah. Terutama kepada keluarga-keluarga terdekat saya. Begitukah cara hidup kita? Pantas kita dikatakan munafik oleh Allah. Mensekutukan Allah, menduakan Allah. Iblis jadinya kita. Karena roh hewan yang selalu kita hidupkan. Itu nafsu yang kita besar-besarkan. Masya Allah, subhanallah. Selalu jadi pertentangan, perdebatan, permasalahan, percecokan di dalam syariat. Orang marifat tidak pernah mempermasalahkan masalah syariat, masalah badan. Orang hakikat tidak pernah mempersalahkan masalah syariat. Tapi orang syariat selalu mempersalahkan nyawanya, selalu mempersalahkan rohnya. Menyalahkan orang tarekat, selalu mempersalahkan hatinya, batinnya. Tidak berhati kau. Bukan saya jengkel ya, bukan saya marah ya. Nah itu. Tidak punya hati kita. Tidak punya nyawa kita. Tidak punya roh kita. Kalau kita tidak mau menjalankan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Seperti itu sebenarnya hidup ini. Karena hidup ini adalah berantai. Berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu sebenarnya hidup ini ya. Kalau perlu kita mau perhatikan. Maksudnya begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami. Bagi netizen yang aktif menonton di sini ya, insya Allah mudah-mudahan bisa mengerti maksud dan tujuan perkataan saya di sini. Itu Rasulullah sendiri sudah menegaskan kepada Sayyidina Ali. Apakah syariat, tarekat, hakikat, dan marifat itu? Ini pertanyaan Sayyidina Ali. Langsung Rasulullah menjawabnya secara tegas, secara gamblang ya. Rasulullah menjawabnya kepada Sayyidina Ali, syariat itu adalah badan, apapun pekerjaan badan itu adalah pekerjaan syariat, pekerjaan nyata. Hakikat itu adalah, tarekat itu adalah nyawa. Itu cara berjalan perjalanan hidup kita, batin ini begitu. Hakikat itu adalah nyawa sebenarnya yang menjadi hidup kita. Marifat itu adalah roh, menjadi jiwa hidup kita yang menghidupkan sekalian batang tubuh ini maksudnya ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Makanya jangan kita saling menyalahkan, saling memojokkan, saling menjelekkan, saling menghujah. Nah itu saling menyindir, saling menyinggung, nggak benar itu semua. Syariat yang suka menyindir, menyinggung begitu ya. Bukan begitu sebenarnya cara hidup ini sebenarnya. Yang salah ya boleh kita ingatkan. Tapi bukan menyindir di dalam khotbah. Bukan kita menyinggung di dalam khotbah. Khotbah malah dipergunakan untuk kesempatan menyindir orang, menyinggung orang. Nggak benar itu semua sebenarnya. Kalau mau berdebat, sekali berdebat sudah sama saya. Kalau ada nyali untuk berdebat dengan saya, bukan sama menantang ya. Bukan sama menantang untuk perdebatan. Bukan agama, bukan untuk berdebat ya.
Itu agama bukan untuk berdebat, bukan untuk bercecok, bukan untuk bermasalah. Kalau mau berdebat dengan saya salah kalian itu, salah kamu berdebat dengan saya. Tidak ada nyali kau untuk berdebat dengan saya kalau saya mau ikuti ya, ikuti nafsu maksudnya. Nah, itu yang mengajak berdebatan, yang berkececok dan lain sebagainya selalu menghidupkan roh hewani pada dirinya. Itulah perbuatan setan itu. Jangan hidupkan roh hewani itu. Maka nafsu saja yang dibesar-besarkan. Menganggap diri paling benar, menganggap diri paling tahu, menganggap diri paling paham, menganggap diri paling sok isi surga, menganggap diri paling sok berpahala. Tidak ada jalan orang lain untuk masuk ke surganya Allah. Orang marifat tidak pernah mendambakan surga ya. Apalagi neraka, sudah jelas-jelas. Gambaran neraka itu adalah api panas. Orang marifat tidak mau neraka. Surga saja dia tidak mau. Apa yang dia inginkan? Kedekatannya, penyatuan dirinya dengan yang maha hidup. Karena yang hidup itu sudah menyatu pada diri kita sendiri. Sehingga dikatakan urat nadi kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu. Urat hidup kita ini sudah dekat. Ya itu. Begitu sebenarnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami maksud dan tujuan perkataan saya di sini. Maksudnya bukan saya marah ya, bukan saya emosi, tapi saya sangat terharu kepada saudara-saudara kita yang selalu membantah ya, membantah, menolak dalam kemakrifatan begitu. Tapi hati-hati di dalam kemakrifatan ya. Hati-hati karena di sini serba salah-salah. Kita mengenal Allah itu kafir hukumnya ya. Kita tidak mengenal Allah itu kufur. Sebenarnya simalakama hukumnya di sini. Nah, di situ kalau sudah simalakama kita maju, bapak kita yang mati, kita tidak maju, ibu kita yang mati. Nah, tinggal pilih mati bapak atau mati mama. Nah, seperti itu, itulah simalakama itu. Maka hati-hati di dalam kemakrifatan. Saya himbaukan kepada saudara-saudaraku yang aktif menonton di sini ya. Terutama yang sudah baiat ya dari Sulawesi dan dari Jawa Barat, dari Malaysia yang sudah baiat, itu saya himbaukan sekali ya, hati-hati di dalam kemakrifatan ini karena di sini kekufuran dan kekafiran kita di sini tempatnya ya. Nah, itu. Di antara sekaliannya itu mana yang disebut yang maha besar itu? Mana yang disebut dengan yang maha besar itu? Semuanya kebesaran Allah sebenarnya. Kemuliaan Allah sebenarnya ya. Dirahasiakan. Disebut sir diri. Rahasia diri sebenarnya ya. Mana yang disembah? Yang menyembah dengan yang disembah itu satu juga sebenarnya ya. Allah sembah diri pada diri sendiri. Allah yang menyembah hidup itu yang menyembah kepada hidupnya. Begitu maksudnya. Jangan lupa diahadkan, ditauhidkan ya. Dijadikan satu. Tunggal diriku. Tunggal diri ya. Ku yang tiada diakui. Tidak mengaku-ngaku. Rasa dan perasaan diri itu kemana arahnya ya? Rasa dan perasaan diri kita itu kemana arah pikiran kita? Itu yang menentukan. Begitu. Kita katakan Allah, tapi Allah yang mana yang kita maksud? Nah itu. Kita katakan Muhammad, Muhammad mana yang kita tuju? Itu. Kita katakan Adam, Adam mana yang kita artikan? Nah itu. Padahal Allah, Adam, Muhammad satu tunggal diri. Pada diri sendiri sebenarnya ya. Maka arah tujuan kita zahir atau batin. Nah ini yang menentukan ya. Arah tujuan kita itu, maksud kita itu ke zahir apa yang batin. Kalau kita tujukan kepada zahir itulah syariat. Ya. Kalau kita tujukan kepada batin itulah tarekat. Kalau kita tujukan kepada hidup, kepada nyawa itulah hakikat. Kalau kita tujukan kepada nur, kepada roh, nah itulah rahasia. Sir, rasa diri. Sehingga dikatakan ya, roh itu baitur rahim sebenarnya ya. Tempatnya yang dalam itu adalah
di dalam nur atau di dalam cahaya atau di dalam roh sebenarnya ya. Itulah tempatnya rasa itu yang dirasulkan, yang dirahasiakan sebenarnya. Zahir batin satu tunggal diri, tiada lain sebenarnya. La ilaha illallah ya. Nah itu tiada lain. Bersatu tidak, bercerai pun tiada. Dibilang satu ya satu, dibilang tidak ya tidak. Begitu maksudnya. Satu rumpun sebenarnya ya, satu himpunan, satu keluarga disebut Pandowo 5. Tuh disebut Pandowo 5 yang artinya panduan, panutan artinya ya. Panduan, panutan artinya itu nyawa maksudnya, hidupmu maksudnya, kehidupan yang 5 maksudnya, 5 itu hidup maksudnya, tanah, air, api, hawa, itu nur. Nah, itu yang disebut dengan Pandowo 5 itu nur ya. Pandu, nah pandu itu jiwa sebenarnya ya. Pandu artinya panduan ya, atau pedoman sebenarnya di dalam hidup. Itu yang akan menjadi pedoman hidup kita ya. Tanah, air, api, hawa, nur menjadi jiwa hidup kita, menjadi roh hidup kita maksudnya. Begitu ya. Disebut keris sebenarnya. Nah, keris ya. Jika ada keris pasti ada sarung ya. Nah, itu untuk melindungi. Dan itu aku ya. Keris itu keras sebenarnya, arti maknanya ya, keras artinya batin, hidup. Sarung badan sebenarnya dihidupkan, melindungi hidup sebenarnya, untuk melindungi hidup. Nah itu aku hidup maksudnya, ana ya, datanglah karena siapa? Ditauhidkan, ditunggalkan, diahadkan. Allah, karena Allah, begitu ya. Karena Allah semata jadinya ya. Nah, coba kita perhatikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah disebutkan sesungguhnya solatku, hidupku dan matiku hanya Allah semata, berarti tiada lain segalanya. Maka dikatakan wa sifati la ghairi. Sifat itu tiada lain melainkan aku juga sendiri, Allah juga. Maksudnya karena Allah semata. Semua kitab kata kias sebenarnya. Semua kitab itu sindiran sebenarnya ya. Kinayah hidup sebenarnya. Begitu. Itulah Alkitab ya. Itulah badan ini, tempat kita membaca, mengintai, mengintip, menilik, mengikra pada diri. Maka marilah kita sama-sama mengenal jati diri kita sebenarnya ya. Musahadah berasal dari kata sahida. Sahada yang artinya bersaksi, menyaksikan, melihat, mengintai, mengintip, selalu memperhatikan maksudnya ya. Pandang diri, lihat diri, tilik diri. Itu kita harus selalu memandang kepada diri kita sendiri. Maksudnya seseorang yang mengatakan dirinya itu Islam ya, harus membaca 2 kalimat syahadat ya, atau kalimat tauhid, la ilaha illallah ya. Menunggalkan segala sesuatu yang ada pada alam. Jadikan satu alam jagat ini. Kalau saya sebut jagat, ingat alam, 2 alam ya, pada dalam diri dan luar diri, alam sagir dan alam kabir ya. Kalau saya sebut jagat ya, begitu. Pada diri, bahkan pada 2 alam, Rahman dan Rahim, luar dan dalam maksudnya ya. Jika belum mampu mentauhidkan diri, menunggalkan Rahman dan Rahim, belum disebut beragama Islam, belum sah, belum sempurna agama kita maksudnya ya. Status saja yang Islam, KTP saja jadinya Islam, begitu. Belum bisa disebut mukmin ya. Belum bisa disebut mukmin, insan kamil mukammal ya, manusia yang sempurna, manusia yang seutuhnya, belum bisa ya.
Belum bisa disebut arif billah begitu saja ya. Kekasih Allah yang dekat kepada Allah begitu saja ya jelasnya ya. Musyahadah itu menyaksikan penyaksian ya, menyaksikan penyaksian, pandangan yang suhud, pandangan batin yang tidak bisa diragukan lagi. Nah ini karena kalau kita najis batin, masya Allah, sekalipun air laut, samudra luas itu kita pakai untuk berwudu, tidak bisa suci batin kita ya. Sampai mati kita berwudu, kita sholat, tidak bisa suci batin itu. Karena batin itu bukan disucikan dengan air, bukan disucikan dengan air wudu, begitu saja sudah, begitu. Kalau mau suci batin kita, la ilaha illallah, tauhid, ahad, jangan adakan yang lain selain daripada Allah. Suci sudah batin itu. Begitu, zahir dan batin bahkan. Tunggalkan, esakan, ahadkan menjadi satu. Begitu. Mukasyafah, terbuka tirai, dinding-dinding pemisah yang sangat-sangat tebal. Nah ini. Muwajahah, berhadapan, saling merangkul, berpelukan atau berkaitan. Mulakiyah, perjumpaan saling mengenal zahir dan batin. Itu yang dinamakan mulakiyah, pertemuan antara Rahman dan Rahim, luar dan dalam, roh dan jasad. Begitu, roh, nyawa dan beserta jasad, maksudnya begitu ya. Muhadlorah, kehadiran, menyertai, dibarengi, maksudnya ya. Wajib merasa beserta, maksudnya ya. Wajib merasa beserta. Fardu ain, wajib ain ya. Wajib hukumnya kita merasa beserta dengan Allah, begitu. Berarti kalau hukumnya wajib kita merasa beserta dengan Allah, kalau kita tidak merasa beserta dengan Allah berarti berdosa. Ini dalam syariat, karena sedikit-sedikit dosa. Ditakuti kita dengan dosa ya. Nah itu. Kalau secara syariat, sedikit-sedikit surga, sedikit-sedikit pahala, dijanjikan surga itu dan dijanjikan pahala itu. Cuma janji sebenarnya ya. Itu. Memang Allah tidak akan ingkar janji ya. Makanya kau disiksa dari dunia. Nah itu. Mukasyafah, bukalah hijabmu. Telanjang sebenarnya. Ya, bagaimana kalau manusia telanjang ini, bagaimana kira-kira? Apalagi telanjang bulat, bagus, itu sempurna, sah, sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan telanjang bulat tidak pakai celana dalam, tidak pakai baju, tidak pakai celana, rok dan lain sebagainya. Salah paham saudara-saudaraku kalau seperti itu ya. Salah paham jadinya kalau kita begitu. Saya suruh telanjang di sini bukan telanjang tidak berbusana, tidak pakai pakaian, bukan begitu maksudnya. Jangan salah paham ya. Kosong, jangan adakan yang lain selain Allah. Itulah tauhid. Itulah la ilaha illallah itu sebenarnya. Tidak ada Tuhan, tidak ada hidup selain Allah. Itu begitu sebenarnya ya. Muhammad badan ini tempat rahasia, tempat rasanya Allah, begitu saja sudah. Susah-susah syahadat-syahadat, susah-susah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah kalau saya itu, singkat kalau saya itu ya. Mulakiyah, berjumpa, saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah itu. Muwajahah, rupa paras wajahmu adalah wajahku, wujud yang satu, maksudnya wujud Allah, maksudnya rupa kita ini rupa wujudnya batin, begitu, roh, nur, cahaya, begitu maksudnya, wujud yang satu sama rupa luar dan dalam. Tuh, luar dalam satu rupa sebenarnya. Nah ini belum bisa kita yakini ya, belum kita bisa percayai ya. Kok sama rupa, kok tunggal rupa, dalam dengan luar, padahal kenyataannya pada zahir manusia ini kok ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang tersinggung ini yang di depan ini. Nah itu bermacam-macam, tapi tunggalkan menjadi satu, menjadi tauhid, menjadi ahad ya. Nah itu Allah sekaliannya, begitu.
Maka ucapan para arif billah ya, arif billah itu kekasih Allah yang dekat kepada Allah, yang selalu bertauhid kepada Allah. Maksudnya ya, bukan tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, bohong lidahmu itu, begitu. Bohong lidah kita itu kalau begitu saja, begitu. Maka ucapan para arif billah, musahadah, mukasafah, mahabbah, bercinta kasih dan sayang, saling merindukan antara satu dengan yang lainnya. Maka kita harus saling berkasih sayang ya. Itu. Maka kasihilah istrimu, anakmu, sayangilah semua manusia. Jangan janda-janda saja yang dikasihi, yang disayangi. Cewek yang cantik-cantik saja yang dikasihi, disayangi. Semua itu adalah saudaramu hak. Itu. Saudara kita semua muslimin muslimat adalah saudaramu hak katanya.